Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Anker Power Bank ya ini ya. Nah ya, lebih dikenal ke Anker Power Bank Kids baterai. Nah ini ya, yang berkapasitas 10.000 mAh dengan seri model Y1121 ya. Oke, akan saya jelaskan alat tes saya dalam mengetes power bank buatan dari brand Anker ini. Pertama, saya coba nanti charging ke Xiaomi Redmi 9 yang sudah support fast charging 18 watt. Lalu yang kedua, tes ke Samsung Galaxy M11 yang sudah support fast charging 15 watt, kapasitas baterai 5000 mAh. Nah, dari kedua tes ini nanti sekaligus tujuan saya untuk mengetahui real capacity dari power bank Anker Kids ini berapa miliampere atau berapa mAh ya. Ini kalau di total dua-duanya kurang lebih 10.000 ya, atau 10.050 mAh. Oke, selanjutnya akan saya tes ke Samsung Galaxy J7 Plus ini ya, untuk mengetahui dia speed chargingnya ke ponsel yang berdaya di bawah 10 watt itu seperti apa speed chargingnya. Karena Samsung Galaxy J7 Plus ini kurang lebih dayanya atau input chargingnya kurang lebih sekitar 7,5 watt sampai 10 watt. Yang terakhir nanti tes ke iPhone 8 ya, ini iPhone 8 yang sudah support fast charging 15 watt. Nah, nanti saya menggunakan bantuan adapter charger buatan dari brand Unit ya. Ini ada wattmeternya untuk mengetahui output dari input dari power bank ini ketika proses recharging ya, itu berapa watt inputnya. Seperti apa performa Anker Power Bank Kids ini untuk charging ke ponsel yang saya sebutkan tadi, ataupun performa rechargingnya, simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Anker ya. Ini kita dapat buku panduan. Nah seperti ini buku panduannya ya. Lalu di dalam buku panduan ini terdapat kartu garansi. Nah ini kartu garansinya berlaku untuk 18 bulan ya. Nah ya, oke, buku panduannya terdapat berbagai macam cara panduan untuk mengecek status baterai dan cara mencharging power bank dan cara mencharging ponsel. Oke, lalu kita akan dapat power bank yang dikemas dengan model styrofoam seperti ini. Nah, dan ini power bank itu sendiri. Nah, seperti ini. Oke, dalam paket pembelian kita tidak dapat USB charger ya, cuma dapat intinya power bank itu saja dan buku panduan. Nah seperti ini ya power bank dari brand Anker ya, seperti ini. Oke, di depan terdapat tulisan Anker seperti ini, lalu ada indikator baterai. Nah terdapat 4 indikator ya. Nah ini ya 4 LED maksudnya ya, 4 LED indikator yang menunjukkan persentase atau status baterai. Bila ditekan, dia ditekan, dia akan menyala seperti ini. Nah ya, ini masih tersisa 2 bar atau perkiraan sekitar tersisa 50%. Nah seperti itu ya nyalanya. Oke, lalu di bagian samping tidak ada apa-apanya seperti ini. Sebelah samping sini tidak ada apa-apanya, sebelah sini juga tidak ada indikator apa-apa. Lalu bagian depan terdapat, nah ini ya, terdapat 3 macam port. Satu port untuk output ya, ini ya, ada tulisannya output sebentar. Nah ya, output untuk charging ponsel berjenis USB-A ya. Ini terdapat port satu lagi input atau untuk recharging power bank ya, berjenis micro USB ya. Oke, lalu terdapat port USB Type C, bisa untuk charging ponsel, bisa untuk recharging power bank, atau bisa untuk input dan output. Jadi intinya dia memiliki fungsi output 2 ya, dan 2 untuk fungsi input atau fungsi recharging power bank ya. Oke, lalu di bagian mana ini belakang ya, terdapat spesifikasi power bank itu sendiri. Nah seperti ini ya, power bank Anker Kids baterai 10.000K ya. Untuk serinya dia seri Y1121 ya. Nah seperti ini ya spesifikasinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk tes recharging power bank Anker ini dengan menggunakan USB berjenis port USB Type C ya. Saya menggunakan adapter charger buatan dari brand Venson. Nah ini ya, Venson
dia menggunakan port USB Type-C juga atau istilahnya power delivery ya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya indikator power bank Anker ini. Ketika kita charging, proses indikatornya seperti ini. Jadi ini yang sudah terisi ya, dia sudah terisi 1 bar, lalu yang 1 bar lagi proses terisi, jadi berkedip-kedip seperti ini. Oke, lalu kita lihat bagian input untuk USB Type-C ya, dia mampu input hingga 14 watt, sedangkan secara teori spesifikasi ya dia mampu input daya hingga 15 watt atau fast charging 15 watt ya. Oke, sekarang coba kita tes menggunakan adapter charger buatan dari brand Kiwi ya. Nah, ini dia support quick charging 3.0 atau quick charging 18 lah ya. Nah, seperti ini spesifikasinya adapter charger model AE88. Oke ya, kita coba. Ini menggunakan USB A ya ke USB Type-C ya. Nah, seperti ini ya, USB Type-C ya. Oke, kita coba berapa inputnya ketika menggunakan USB A ke USB Type-C menggunakan adapter charger dari brand Kiwi. Ternyata lebih bagus menggunakan adapter charger USB Type-C to USB Type-C ya perkiraan. Tadi menggunakan Venson adapter charger power delivery ya, daya 20 watt, dia mampu input hingga 14 watt. Sedangkan ini menggunakan adapter charger buatan dari brand Kiwi ya, dengan daya adapter chargernya 18 watt atau quick charging 3.0, dia mampu input hingga 11 sampai 12 watt ya. Oke, sekarang lanjut coba untuk tes recharging power bank menggunakan adapter charger buatan dari brand Unit. Ini gun charger berdaya 65 watt ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya total outputnya bisa mencapai hingga 65 watt. Ini ada indikator LCD atau wattmeternya, ada output USB A dan ada output USB Type-C. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini menggunakan USB Type-C ya, saya colokkan ke USB Type-C yang ke-1 ya. Oke, lalu kita coba menggunakan USB A, kita colokkan ke USB A. Oke, kita coba sekarang. Pertama kita coba yang USB Type-C dulu ya, atau yang power delivery. Kita lihat dengan menggunakan adapter charger 65 watt, berapa input maksimalnya dia ke power bank ini ketika kapasitas input maksimalnya hingga 15 watt. Nah, ini ya terlihat dia mencapai titik maksimal hingga 14 watt ya. Nah, dari teori dia mencapai bisa input maksimal hingga 15 watt. Oke ya, sekarang kita coba yang dari USB A ke USB Type-C. Nah ya, sama kayak saya menggunakan adapter charger dari brand Kiwi ya, dia bisa mencapai input maksimalnya ketika menggunakan USB A ke USB Type-C maksimalnya 11 watt. Oke, selanjutnya coba tes charging ke ponsel atau tes arus output ya. Saya menggunakan USB Type-C to USB Type-C atau power delivery ya. Oke, ini ada wattmeternya untuk mengetahui arus output dari charger atau power bank itu sendiri ya. Sekarang saya coba untuk tes ke Samsung Galaxy M11 ini ya. Ini support fast charging hingga 15 watt dengan status persentase baterai masih ada 49% ya. Oke, kita coba sekarang. Seperti ini ya, ketika dia output arusnya atau charging ponsel, indikator baterainya seperti ini, dia tidak berkedip nyala terus ya, tapi ketika recharging power bank tadi dia berkedip ya. Nah, seperti ini. Oke, kita cek berapa outputnya dia. Outputnya dia berapa ini, 0,9 atau perkiraan 9 watt ya. Nah, seperti ini ya. Berapa ini, 0,9 atau 9 watt menurut Anda atau menurut teman-teman ya? Seperti ini ya outputnya ya. Oke, kita coba untuk charging ke ponsel yang satunya. Ini ada Xiaomi Redmi 9 ya.
Sisa baterai berapa ini? Ada 20%. Dia support quick charging atau fast charging 18 watt. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini ya. Dia mampu output hingga 10 watt perkiraan ya. Ketika menggunakan USB Type-C to USB Type-C. Oke, sekarang kita coba menggunakan arus output yang dari USB A ya ke USB Type-C seperti ini. Ini dari USB atau kabel data dari MC Dodo, support hingga arus 6 ampere ya. Oke, kita coba mulai dari ke Samsung M11 dahulu yang support fast charging hingga 15 watt. Dia support hingga dayanya 9,1 watt ya. Berarti tadi ketika menggunakan USB Type-C to USB Type-C dia dayanya rendah sekali ya, di bawah 1 watt atau 0,9 watt. Ini kalau USB A to USB Type-C dia support hingga 9,1 watt ke Samsung Galaxy M11. Oke, sekarang kita coba ke Xiaomi Redmi 9. Nah, sama ya. Dia mencapai maksimal hingga 10 watt. Bukan daya power bank outputnya ini rendah, memang dia daya maksimalnya bisa mencapai hingga 10 watt ya. Atau bisa dikatakan belum support quick charging 18 watt ya. Tapi dia inputnya support fast charging 15 watt. Oke, sekarang kita coba tes ke Samsung Galaxy J7 Plus ya. Ini ponsel kentang atau ponsel jadul dengan input atau daya chargingnya dia secara spesifikasi bawaan charger dia mencapai hingga 7,5 watt. Oke, sekarang kita coba menggunakan power bank ini dia bisa mencapai berapa watt ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini malah bisa mencapai hingga 8 watt ya. Nah, maksimalnya dia bisa mencapai hingga 8 watt ternyata ya. Nah, ini ya. Oke, cukup bagus sekali performanya ya. Ke ponsel jadul ini secara spesifikasi adapter charger Samsung ini dayanya 7,5 watt lah ya, tapi ini bisa mencapai hingga 8 watt, cukup bagus sekali. Oke, sekarang tes ke iPhone 8 ya. Ini iPhone-nya support fast charging 15 watt ya. Saya menggunakan converter sama kayak Samsung jadul tadi, converter USB Type-C ke USB Lightning seperti ini ya. Karena untuk mengetahui dayanya dia berapa, oke, ini kita coba sekarang. Nah ya, bisa mencapai hingga 10 watt. Jadi maksimal sekali output dari power bank ini ketika digunakan untuk charging ke iPhone 8 dengan spesifikasi maksimalnya 10 watt pada power bank bisa mencapai charging maksimal ke 10 watt. Oh, ini malah bisa naik ke 11 watt ya. Nah ya, tapi kalau dilihat lebih detail lagi spesifikasi power bank ini ya 5 volt kali 2,4 ampere ya. Kalau dikalikan perkiraan berapa watt? Sekitar 15 watt mungkin ya. 2,4 ya, atau sekitar 10 sampai 15 watt lah ya. Ini ke iPhone 8 bisa mencapai 10 sampai 11 watt ya. Oke.
Jadi kesimpulannya, Anker Powerbank Kids kapasitas baterai 10.000 mAh yang lebih difokuskan untuk anak-anak ya. Hal itu bisa kita lihat dengan menggunakan casing terbuat dari bahan karet yang cukup aman sekali perkiraan bila terjatuh. Oke, dari segi performa recharging, powerbank ini cukup bagus sekali ya. Ketika saya tes menggunakan adapter charger buatan dari brand unit ini, input rechargingnya bisa mencapai pada kapasitas input maksimal dari kapasitas spesifikasi powerbank ini yaitu 15 watt. Dia bisa mencapai input maksimal 15 watt. Dari persentase baterai 0 hingga 100% hanya membutuhkan waktu charging atau recharging ya 4 jam, 30 menit. Cukup bagus sekali performa powerbank ini bila dibandingkan dengan powerbank lain yang sama-sama belum support fast charging. Powerbank lain terisi dalam waktu 5,5 jam, ini hanya 4,5 jam. Jadi menurut saya cukup bagus sekali. Oke, dari segi auto disconnect atau sistem keamanan recharging, powerbank ini juga cukup bagus sekali. Dari 4,5 jam menuju ke 5 jam dia sudah proses mati sendiri atau auto disconnect. Jarang lah ya ada powerbank yang memiliki sistem recharging auto disconnect sendiri, apalagi auto disconnectnya hanya membutuhkan waktu 30 menit dari persentase baterai penuh. Oke, lanjut dari segi charging ke ponsel. Pertama, ketika saya tes charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9, dari persentase baterai habis hingga penuh hanya membutuhkan waktu 2 jam 20 menit. Sekali lagi, performa powerbank ini cukup bagus sekali walaupun dia belum punya fitur fast charging 18 watt atau fitur quick charging 18 watt, tapi dia memiliki kemampuan seperti atau mendekati powerbank seperti yang punya fitur quick charging ya. Oke, lanjut ketika saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang sudah support fast charging 15 watt, dia memiliki kemampuan standar ya dengan output daya sekitar 9,2 watt ya. Oke, lalu ketika saya tes real capacity atau rated charging atau rated capacity powerbank ini ya maksud saya, atau real capacity lah ya, ketika saya tes ke Xiaomi Redmi 9 kapasitas baterai 5020 mAh dia terisi penuh ya 100%. Ketika saya tes lanjut, saya tes ke Samsung Galaxy M11 kapasitas baterai 5000 mAh ya, dia terisi berapa tadi 71%. Jadi totalnya kurang lebih kira-kira dia real capacity powerbank ini sekitar 8500 mAh. Cukup tinggi sekali bila dibandingkan dengan powerbank yang pernah saya tes sebelum-sebelumnya. Kalau sampean lihat di Baseus ya, powerbank Baseus itu real capacity-nya dia mengklaim perkiraan antara 5000 hingga 6000 mAh. Sedangkan ini saya tes mencapai hingga 8500 mAh. Cukup bagus sekali ya. Oke, lanjut ketika saya tes ke Samsung Galaxy J7 Plus. Nah, ini ya Samsung Galaxy J7 Plus. Tujuan saya tes ke Samsung Galaxy J7 Plus ini untuk mengetahui sistem atau kecepatan charging powerbank ini ke ponsel yang belum support fast charging seberapa cepat. Ternyata dia juga cukup cepat sekali ya. Hal itu bisa kita lihat output daya powerbank ini bisa mencapai hingga 7,9 watt. Sedangkan standarisasi Samsung ini ya 7,5 watt maksud saya ya. Oke. Dari segi speed charging dia juga cukup bagus sekali. Dari persentase baterai 0 hingga 100% ke Samsung Galaxy J7 Plus ini kapasitas baterai 3000 mAh hanya terisi dalam waktu 2 jam ya. Bagus ya. Oke, lanjut ke iPhone 8. Nah, ini ya, iPhone 8. Kalau standarisasi iPhone 8 itu bisa dikatakan fast charging ketika dalam waktu 30 menit iPhone ini terisi 50% baterainya ya. Oke, berdasarkan tes saya menggunakan Anker ini ya, powerbank Anker ini dalam waktu 30 menit terisi baterainya 46%. Walaupun tidak secepat atau standarisasi fast charging iPhone 50%, lagi-lagi dia mendekati kemampuan seperti powerbank yang sudah support fast charging ya. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang Anker Powerbank Kids ini. Secara keseluruhan, walaupun dia diciptakan untuk powerbank yang belum support
fast charging, tapi dia memiliki kemampuan yang mendekati fast charging. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang Anker Powerbank Kids berkapasitas 10.000 mAh ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau saran lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.